Oke, hari ini kita akan belajar tentang sel ya. Ya. Nah, jadi belajar tentang sel itu penting banget di biologi karena nanti kalau kita ngomongin biologi kita pasti ngomongin sel. Karena sel itu ya dia disebut juga sebagai unit terkecil kehidupan. Nah, apa yang dimaksud dengan unit terkecil kehidupan? Jadi, kalau ada sesuatu yang hidup, minimal dia bentuknya adalah sel. Minimal. Nggak bisa di bawah sel. Jadi bisa bentuknya sel. Contohnya, bakteri misalnya. Nah, bakteri itu sel tuh minimal kan. Nah, kalau kita kan makhluk juga ya. Nah, tapi kita itu terdiri dari banyak sel. Makanya kita disebutnya sebagai makhluk hidup yang multiseluler. Kalau bakteri tadi disebut sebagai makhluk yang uniseluler karena dia satu sel satu individu. Uniseluler, multiseluler. Jadi kalau uniseluler itu satu sel satu individu, kalau kita multiseluler, jadi banyak sel menyusun satu individu, gitu ya. Nah, itu nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, cuman intinya adalah, jadi sel itu dia melakukan proses hidup paling dasar, itu terjadinya pada sel. Nah, proses hidup paling dasar itu apa nih? Kayak yang udah saya jelasin di minggu sebelumnya ya. Ada dua hal utama yang terjadi dalam proses hidup. Ya. Yang pertama itu ada metabolisme, kemudian yang kedua ada reproduksi atau memperbanyak diri, gitu ya. Nah, baik di level sel maupun level individu, nah dua hal ini adalah proses hidup utama yang terjadi. Nah, ini terjadi di dalam sel. Oke. Nah, kemudian kita akan ke pembagian sel sekarang. Paling awal dulu ya. Pembagian sel secara jenisnya, jenis sel. Nah, bisa kita bilang sel itu ada dua jenis secara strukturnya ya. Secara struktur itu ada dua jenis. Saya akan gambar aja langsung di sini ya, Mbak. Yang pertama kita punya sel prokariot namanya. Terus yang kedua di sini punya sel eukariot. Nah, kita akan pelajari prokariot dulu. Jadi prokariot itu sel apa? Jadi prokariot itu adalah bentuk sel paling sederhana yang kalau kita ngomongin secara evolusi ya di bumi ini tuh sel yang paling pertama ada itu sel prokariot atau yang kita sering mengenal sebagai bakteri. Jadi bakteri itu adalah makhluk hidup yang jenis selnya adalah sel prokariot. Kalau kita gambar, dia akan sangat sederhana. Jadi dia cuma terdiri dari membran sel, kemudian di dalamnya nanti ada materi genetik berupa DNA atau RNA, kemudian ada titik-titik ini ya. Nah, ini namanya adalah ribosom. Kemudian dia punya dinding sel. Dia punya dinding sel. Nah, jadi sel prokariot itu isinya cuma membran sel, materi genetik, sama ribosom. Tiga komponen ini plus dinding sel. Dinding sel. Tapi dinding sel sebetulnya dia hitungannya bukan bagian dari selnya sebetulnya. Cuma itu nanti. Intinya di sini isinya cuma ini doang. Nah, kalau eukariot itu selnya udah lebih rumit, lebih rumit dia. Dia itu ada di dalamnya ada inti sel, kemudian ada anak inti sel, kemudian nanti di sini ada yang namanya retikulum ya. Intinya tuh kalau sel eukariot dia lebih rame, lebih macam-macam ya. Ribosom ada. Nah, yang spesial dia punya mitokondria. Dia juga kalau tumbuhan nanti punya kloroplas kalau tumbuhan. Kloroplas buat apa teman? Hijau. Jadi jauh itu untuk proses apa? Fotosintesis. Fotosintesis kayak gitu ya. Nah, jadi ini punya ribosom, kalau di sulman punya kloroplas,
mitokondria, sama dia punya, kalau di sel hewan ini namanya lisosom. Itu kayak perutnya sel hewan. Jadi dia di dalamnya itu ada enzim-enzim pencernaan. Jadi kalau ada bakteri masuk ke dalam sel, kemudian nanti bakteri itu akan dicerna di dalam si lisosom ini. Nah intinya yang mau saya jelasin di sini sekarang adalah bahwa sel itu secara struktur dibagi di dua jenis, yang sederhana dan yang kompleks atau yang lebih rumit gitu ya. Nah yang bagian sederhana ini contohnya hidupnya adalah bakteri. Contoh bakteri apa? Tahu nggak mau penyakitnya yang disebabkan oleh bakteri? Corona. Nah enggak, corona bukan bakteri. Corona itu virus. Nah, nanti beda lagi ya virus ya. Virus itu dia. Nah, kenapa virus itu sering disebut dia apakah makhluk hidup atau bukan? Nah, karena virus itu lebih kecil dari prokariot dan dia nggak bisa dibilang sel karena dia nggak punya membran, nggak punya apa-apa gitu ya. Kan tadi saya bilang ya minimal itu sel. Dengan virus corona itu dia bentuknya bukan sel, jadi sulit untuk menyebut dia adalah makhluk hidup. Virus itu bisa dibilang setengah-setengah gitu ya. Cuman orang masih memperdebatkan, cuman saya pribadi masih lebih suka menyebut bahwa virus itu bukan makhluk hidup. Makhluk hidup itu minimal bakteri. Kayak gitu ya. Nah, contoh bakteri mungkin yang sering kita dengar, kamu tahu penyakit TBC, ya, tuberkulosis. Nah, itu disebabkan oleh bakteri. Namanya Mycobacterium tuberculosis. Itu bakteri TBC menyebabkan penyakit TBC. Nah, dia soalnya prokariot. Nah, makhluk hidup lain, jamur, kita manusia ya, tumbuhan, itu selnya udah yang eukariot, udah yang lebih kompleks selnya. Ya, jadi ini pembeda utama antara sel prokariot dan eukariot, gitu ya. Yang satu sederhana, yang satu lebih rumit. Gitu. Oke.